Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, hari ini Ustazah akan membahas soal-soal yang kemarin Ustazah berikan ya. Kemarin Ustazah lihat beberapa dari kalian alhamdulillah dengan membaca sudah bisa mengerjakan soal tersebut. Tapi ada juga beberapa yang masih butuh penjelasan. Jadi hari ini Ustazah jelaskan ya. Nah, di sini kalian bisa lihat di layar kalian. Silahkan baca. Ini sama dengan yang ada di modul kalian. Ya, materi 1 kita akan membahas yaitu ciri-ciri khusus hewan dan tumbuhan. Ya, yang pertama kita akan lihat ciri khusus hewan. Lihat di tabel yang pertama ada hewan kelelawar. Nah, hewan kelelawar ini dia mempunyai ibu jari yang mendaki pohon, seperti kalian bisa baca sendiri ya. Lalu dapat melakukan ekolokasi. Apa itu ekolokasi? Jadi ekolokasi itu kemampuan yang mendeteksi mangsa, pemangsa dan benda sekitarnya menggunakan pantulan bunyi. Kalian kemarin sudah dipelajari di kelas 4 bahwa sumber bunyi itu ada 3, yaitu bunyi itu frekuensinya dibagi menjadi 3. Ada yang ultrasonik, ya, audiosonik dan infrasonik. Sedangkan kelelawar ini yang bisa mendengarkan suara yang kecil sekali ya. Nah, dari pantulan bunyi tersebut dia tahu bahwa di situ ada mangsa atau bahkan di situ jalan untuk dia keluar, dia memakai pantulan bunyi tersebut. Ya. Jadi saat mangsa dia kan pantulan bunyi itu kan lurus ke depan, lalu saat dia terkena mangsa dia tahu di sini ada sesuatu, ya. Itu disebut dengan ekolokasi. Selanjutnya, hewan selanjutnya yaitu bebek. Bebek memiliki kaki berselaput. Nah, kalian bisa baca sendiri nanti di modul kalian yang kemarin sudah kalian baca. Oke. Nih. Silahkan kalian baca-baca di sini. Kita langsung ke soalnya ya, supaya kalian tahu apa jawabannya sambil Ustazah jelaskan. Oke, jadi ini soal yang kemarin Ustazah berikan. Kalian bisa lihat di modul kalian sambil kalian buka modul kalian ya nak ya. Nomor 1, umumnya bentuk tubuh ikan adalah aerodinamis atau streamline. Hal ini dimasukkan agar ikan aerodinamis itu apa, Ustazah? Ada yang bertanya seperti itu ya. Jadi aerodinamis itu adalah dia mudah bergerak ya. Mudah bergerak atau lebih tepatnya dia sedikit lentur seperti itu ya. Jadi dia mudah bergerak. Supaya apa? Supaya jawabannya kemarin adalah C ya. Supaya dia mudah bergerak. Lalu ada banyak yang menjawab dapat bertahan hidup di air. Kan selain dia mudah bergerak, akhirnya dia bisa bertahan di air. Benar, tetapi untuk soal ini, jadi untuk soal ini lebih tepatnya ke mudah bergerak. Karena kalau dapat bertahan hidup di air itu kalau pertanyaannya insang. Ya, kalau pertanyaannya insang, ikan menggunakan insang agar dapat bertahan hidup di air. Jadi sesuai dengan pertanyaannya. Jadi yang lebih tepat adalah mudah bergerak. Nah, karena dia mudah bergerak, akhirnya bisa bertahan hidup di air. Jadi banyak yang terkecoh menjawabnya B, padahal jawabnya adalah C ya, mudah bergerak. Seperti itu. Nomor 2, bentuk adaptasi burung bangau yang bisa mencari makan di daerah rawa adalah A. Kaki berselaput dan paruh bersudu, B. Cakar kuat dan paruh bersudu, C. Kaki berselaput dan paruh bersudu, D. Kaki dan paruh panjang. Kita lihat burung bangau. Jadi kita lihat gambar burung bangau terlebih dahulu. Burung bangau seperti ini ya. Ini adalah burung bangau, bisa kalian lihat paruhnya panjang, besar sesuai dengan makannya yaitu ikan.
Kakinya panjang, ramping dan berselaput untuk mencegah terbenam di lumpur ketika mencari makan. Lumpur rawa ya. Nah, kita lihat jawabannya. A. Kaki berselaput dan paruh bersudu. Kaki berselaput dan paruh bersudu itu adalah ciri khusus dari bebek ya. Jadi ciri khususnya memang benar, burung bangau juga kakinya berselaput, paruhnya juga tidak runcing sekali. Tetapi untuk jawaban yang paling tepat yaitu kalau A ini untuk bebek. B. Cakar kuat dan paruh bersudu. Cakar kuat tidak ya. Cakar kuat itu adalah yang punya seperti burung elang, burung garuda, itu cakar kuat ciri khususnya. Yang C, kaki berselaput dan paruh bersudu. A dan C ini sama, sepertinya ada kesalahan penulisan soal. Jadi A dan C ini punya isi bebek ya. D, kaki dan paruh panjang. Jawabannya adalah D, kaki dan paruh panjang. Kenapa kaki dan paruh panjang? Karena itu yang lebih tepat ya. Kakinya panjang seperti ini, paruhnya juga panjang karena mau memakan ikan ya. Jadi jawabannya nomor 2 adalah D, benar sekali. Lalu nomor 3, Pak Sugeng memiliki seekor kerbau yang digunakan untuk membantu menggarap sawahnya. Kerbau itu setiap hari dirawat dengan baik olehnya. Untuk menjaga kelembapan tubuhnya ketika musim kemarau, si kerbau melakukan kira-kira melakukan apa? Jadi kerbau itu biasanya digunakan untuk memang menggarap sebuah sawah ya. Jadi sawahnya itu dibajak dengan kaki kerbau, diinjak-injak supaya tanahnya menjadi lebih subur. Nah, lalu untuk menjaga kelembapan tubuhnya, jadi supaya saat musim kemarau itu kan tanahnya juga kering ya. Jadi untuk menjaga kelembapan tubuhnya, yaitu gimana si kerbau itu? Yang A, mengibas-ngibaskan ekornya. Kalau ekornya dikibas-kibas tidak ada hubungannya dengan kelembapan tubuh ya, benar. Berdiam diri di kandangnya. Kalau dia hanya berdiam diri saja di kandangnya, juga tidak mengurangi kelembapan dari kulitnya. Lalu C, makan rumput yang banyak. Makan rumput yang banyak memang dia menjadi lebih kenyang, tetapi untuk kulitnya masih belum terlalu terjaga kelembapannya. Yang D, berkubang di lumpur. Jadi kerbau itu kalau lagi panas dia suka ngadem ya, ngademnya itu di kubangan lumpur ya. Jadi jawaban paling tepat adalah D, berkubang di lumpur. Pinter. Lanjut nomor 4. Nomor 4, pohon jati dan pohon randu menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Hal tersebut bertujuan, jadi pohon jati dan pohon randu itu kalau musim kemarau dia menggugurkan daunnya. Supaya apa? Kita jawaban yang A, memudahkan mendapatkan makanan, atau B, mengurangi penguapan air, C, memperbesar penguapan air, atau D, memudahkan pengguguran buah. Kemarin kalian jawab yang mana? Yuk. Jadi jawabannya adalah B ya. B, mengurangi penguapan air supaya airnya tidak terlalu banyak menguap, jadi dia menggugurkan daunnya seperti itu. Nomor 5, hewan mamalia yang hidup di air muncul secara periodik ke permukaan air dengan tujuan apa? Periodik itu apa? Ada yang tahu periodik? Periodik itu maksudnya adalah secara terus-menerus. Contohnya misalnya nih, contohnya hewan mamalia di air itu apa sih? Paus ya. Paus atau hiu ustazah. Jadi dia akan muncul ke permukaan air. Nah, secara periodik maksudnya secara terus-menerus. Misalnya 5 menit sekali, 10 menit sekali, 2 menit sekali. Dia akan terus-menerus seperti itu. Ya. Terus kira-kira untuk apa? Kita lihat jawabannya. A, melakukan perkembangbiakan, apakah iya? B, mencari mangsa di permukaan air. C, untuk mendapatkan cahaya matahari. Atau D, mengisi kantong udaranya dengan oksigen. Nah, ini alhamdulillah kemarin banyak benar ya. Banyak yang benar. Itu berarti kalian banyak membaca. Jadi benar, jawabannya adalah D, mengisi kantong udaranya dengan oksigen. Jadi seperti burung juga ada. Burung kelas 5 kita sudah belajar
pernapasan pada burung mempunyai pundi-pundi udara. Nah, si hewan mamalia ini yang di air juga seperti itu. Jadi saat dia muncul ke permukaan air, ada air yang keluar gitu kan. Nah, itu tuh dia sedang mengambil udara. Lalu dia masuk lagi, ya. Dia masuk lagi. Keluar saat udaranya sudah habis, kira-kira sudah habis, dia akan muncul lagi ke permukaan air. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah D. Mengisi kantong udaranya dengan oksigen. Ya. Nah, kalian lihat di sini. Perhatikan tabel berikut. Di sini ada tabel teratai, kurma, kaktus, eceng gondok, dan kangkung. Ya. Pertanyaannya adalah penyesuaian diri tumbuhan yang benar ditunjukkan oleh nomor teratai. Teratai stomata tertutup untuk mempercepat penguapan. Atau kurma menumbuhkan akar sampai panjang untuk menemukan sumber air. Kaktus daun seperti duri untuk mengurai penguapan. Eceng gondok pangkal tangkai daun berongga agar terapung di air. Jadi kalian bisa lihat jawabannya benar ya. Nomor 1 teratai, stomatanya tertutup. Jadi teratai itu penyesuaian dirinya, dia mengapung ya, mengapung di air. Nomor 6 kita lihat jadi 1 tuh salah, nomor 2 benar. Kurma itu jadi cara kurma tumbuh itu Masya Allah luar biasa. Jadi kurma itu kenapa dia tahan bertahun-tahun ya? Pohon kurma itu sangat kuat karena jadi kurma itu kalau biasanya biji itu ditanam dia akan tumbuh ke atas, langsung ke atas. Ada yang tumbuh langsung muncul. Tapi kalau kurma tidak. Kalau kurma kalian tanam biji kurma, yang muncul duluan itu adalah akarnya. Dan akarnya ini akan terus ke dalam sebelum dia tumbuh ke atas. Jadi akarnya si kurma ini dia akan terus ke dalam tanah sampai dia menemukan sumber air. Jadi dia kokoh sekali, kuat sekali si kurma ini, ya. Sampai dia mendapatkan sumber air, barulah dia bisa untuk tumbuh ke atas. Dia menumbuhkan yang di atas dia perlihatkan seperti itu. Jadi yang benar nomor 2 kurma. 3 kaktus daun seperti duri untuk mengurangi penguapan, ya. 4 eceng gondok pangkal tangkai daun berongga agar terapung di airnya di materi ya. Silahkan kalian baca swipe di atas. Nah itu ada eceng gondok seperti itu. Jadi jawabannya adalah C ya, 2, 3, dan 4. Karena apa? Karena si kangkung tadi daunnya tidak berongga kan. Sering makan kangkung kan nak ya. Kangkungnya itu daunnya tidak berongga, daunnya ya biasa saja. Berongga itu dia bolong-bolong ya, tidak kan? Nah, jadi kangkung itu daunnya tidak berongga. Kita lanjut ke nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Ini ada yang tahu nih gambar apa? Ini adalah gambar eceng gondok ya. Jadi bentuk adaptasi tumbuhan tersebut adalah, nah, kita lihat, sudah mau lihatkan kalian bentuk adaptasi dari eceng gondok ada di materi. Oke, jadi ada di materi ini ya nak ya. Ini ada di halaman 13. Kalian lihat di sini. Ini adalah bentuk adaptasi dari tumbuhan air. Contohnya teratai dan eceng gondok. Jadi memiliki rongga udara sepet batangnya sehingga dapat mengapung di air. Lalu memiliki daun yang lebar dan stomatanya yang banyak untuk mempercepat penguapan. Kalau soal sebelumnya tadi yang salah, kenapa tadi salah? Karena stomatanya tadi katanya tertutup, padahal tidak ya. Jadi memiliki daun yang lebar dan stomata yang banyak untuk mempercepat penguapan. Yang ketiga, memiliki saluran udara untuk mengeluarkan udara dari daun menuju akar. Kita lihat jawaban yang tepat adalah daun tebal dan batang beruas. Lalu akar lebat dan tangkai daun berongga. Ya. Daun majemuk dan akar tunggang. Majemuk itu artinya banyak. Ya. Majemuk. Akar serabut dan batang beruas. Tadi akarnya apa tadi? Ya, bisa kalian lihat akarnya tadi apa? Nih, tidak ada disebutkan ya. Jadi
akarnya si ini nih bukan nih, bukan akar tunggang ya, jadi kurang tepat seperti itu. Yang A, daun tebal dan batang meruas, kurang tepat karena daunnya bukan dari adaptasi tumbuhan. Jadi jawabannya yang benar adalah B, akar lebat dan tangkai daun berongga. Ya, jawabannya yang tepat adalah B. Jadi akar lebat dan tangkai daunnya berongga. Nih, batangnya berongga seperti itu ya. Jadi jawaban nomor 7 adalah B. Nomor 8, pasangan yang tepat adalah tumbuhan dan cara adaptasinya. Kira-kira kalau 8, kaktus mengeluarkan getah, adaptasinya tidak ya. Jadi kalau kaktus itu adaptasinya yaitu dengan cara menduri ya, mengeluarkan duri. Putri malu pemakan serangga, tentu tidak. Putri malu itu cara beradaptasinya adalah mengatup bila disentuh. Tumbuhan Venus mengatup bila disentuh, tentu tidak ya. Kalau mengatup bila disentuh itu punyanya putri malu. Jadi yang benar adalah D, tumbuhan bakau memiliki akar nafas. Dari mana Ustazah? Ada di materi ini ya. Di sini ada tumbuhan bakau. Jadi di sini ya. Silahkan kalian baca-baca, oke? Terus lanjut. Jadi tumbuhan bakau itu memiliki akar napas. Nomor 9. Perhatikan tabel berikut. Ada X, bambu, Y, nangka, Z, putri malu. Pasangan yang tepat antara tumbuhan dan cara adaptasinya adalah bambu. Kira-kira yang mana bambu? Apakah dia mengatup? Kalian pernah lihat bambu kan? Apakah dia mengatup daunnya kalau disentuh? Salah, berarti X bukan 1. Otomatis yang A ini salah. Lihat yang B, X2. Apakah benar X2? Bambu melindungi diri dengan bulu. Benar ya? Jadi kalau bambu itu ada bulu-bulu kecil-kecilnya supaya apa? Gatel, tidak gatel gitu. Jadi cara melindungi dirinya seperti itu. X2. Kita lihat Y1. Apakah benar? Nangka melindungi diri dengan mengatupkan daunnya. Nangka apakah seperti itu? Bukan ya. Jadi yang B salah. C, X3. X3 salah. Tadi karena yang betul adalah X2. Wah, jadi jawabannya D. Jadi kalau mau mencari jawaban seperti itu kan lihat satu-satu pilihan jawabannya ya. X2, bambu melindungi dengan bulu. Y3, nangka melindungi diri dengan getah. Jadi nangka tuh kalau diambil dia akan mengeluarkan getah yang sangat banyak ya. Lalu Z1, putri malu, dia melindungi dirinya dengan mengatupkan daunnya ya. Jadi itu dia tadi pembahasan soal pertemuan pertama. Nah, pertemuan kedua meskipun libur kita tetap akan belajar seperti biasa. Simak-simak video materi yang sudah diberikan. Oke, tetap semangat ya di rumah. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan langsung ke Ustazah atau tinggalkan catatan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.